Selamat Tahun Baru, Happy New Year 2021, Bapak Ibu sekalian, Jemaat GP Putra yang dikasihi Tuhan, ataupun saudara yang simpatisan, saudara yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, di Indonesia, di luar Indonesia. Saya memohonkan kepada Tuhan, buat kita semua diberikan satu tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun yang penuh dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan buat kita sekalian. Inilah ibadah kita yang pertama di tahun yang baru, dan adalah sungguh baik kita memulai tahun baru kita dengan suatu ibadah syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa ikuti ibadah ini setiap saat di YouTube, di channel kami GBI Putra Official. Dan di sana juga sudah ada rekaman-rekaman dari khotbah-khotbah yang sudah lalu, dan kami percaya itu akan jadi berkat buat kita sekalian. Demikian juga Bapak Ibu yang rindu suatu pendalaman kerohanian, bisa ikuti acara doa malam setiap Selasa dan Jumat di Instagram Live jam 8 malam ya, Selasa, Jumat jam 8 malam di channel Sukirno Taryadi. Adalah harapan kami semua bahwa apa yang kita kerjakan ini membawa Bapak Ibu semua untuk bisa terus-menerus mengalami suatu jamahan Tuhan. Ibadah pada hari yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya maka Bapak Ibu diminta siapkan semua yang dibutuhkan supaya saat firman Tuhan saya sampaikan, maka kita langsung adakan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama naikkan doa di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk tahun yang baru yang kami masuki bersama dengan Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam Tuhan. Demikian juga setiap yang melayani dari tim Christian Worship, hamba-Mu yang sampaikan firman, sampai kepada selesainya semuanya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan saja. Ibadah kami ini boleh jadi berkat bagi banyak orang dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami nyatakan ibadah kami dimulai. Amin. Amin. Shalom Ibu Bapak yang terkasih yang ada di rumah. Kita bersyukur kembali kami bersama-sama yang melayani pada pagi hari ini berjumpa dengan Ibu Bapak. Dan ini sangat spesial adalah di mana kita boleh berada di awal tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2021. Saya percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Ibu Bapak mau diberkati Tuhan, amin. Siapkan hati saudara, kita memuji dan sembah Dia, bersyukur atas anugerahnya, di mana kita boleh ada di tahun yang baru 2021. Masuk gerbangnya bersyukur, kita memuji Dia. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya
saudara yang ada di rumah merasakan kebaikan Tuhan? Saudara angkat tangan sebab Dia sangat baik dan amat baik. Dan sungguh baik dalam hidup saudara. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. He is so good to you and me. Amen. Dia sungguh baik dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita puji Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Sebab Dia Tuhan, Allah kita yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, kekuatanku, kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah penyelamat. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Ku bebas, bebas oleh kuasa darahnya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya.
Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya percaya saudaraku yang ada di rumah siap mau diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Ibu Bapak bisa mentransfer di nomor rekening yang ada di layar saudara. Rekening dari GBI Putra. Mari kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Dia sudah beri bagi kita. Teramat baik, sangat baik dalam hidup kita. Sampai kita boleh menginjak kaki di tahun yang baru 2021. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita memberkati pekerjaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami berada di tahun yang baru 2021. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Ada banyak hal yang sudah kami alami di tahun yang lalu 2020. Banyak badai, topan, gelombang yang kami hadapi. Tapi kami punya iman yang percaya kepada Tuhan bahwa kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Sehingga saat ini kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh berkat anugerah Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar kami beri dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat saudara memberikan persembahan, sebuah lagu berkat kemurahan Tuhan, Dia hiasi hidup kita dengan anugerahnya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima
bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, glory. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sebelum Kau berkati kami dengan perjamuan kudus, pagi hari ini kami mau berkati dengan firman Tuhan. Firman yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari Ibu Bapa yang ada di rumah, mari naikkan pujian ini sebagai doa dan kerinduan kita kepadanya. Lingkupi kami Bapa dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu. Karena kami yakin kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Amin. Dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku
lagi naikkan pujian ini. Lengkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai, haleluya, amin. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara terkasih, shalom dan selamat beribadah. Bapak Ibu sekalian semuanya, ibadah pertama kita di tahun yang baru. Dari satu sisi kita ini lega sekali bisa meninggalkan tahun 2020, tahun yang begitu berat bagi banyak orang. Jadi adalah doa dan pengharapan kita semua supaya tahun ini menjadi satu tahun yang penuh berkat daripada Tuhan, yang berbeda sama sekali dengan tahun yang sudah lalu. Tetapi semua ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ada hal tertentu yang harus kita lakukan sepanjang tahun ini yang akan jadi topik pembicaraan kita dalam ibadah pada hari ini. Saudara terkasih, untuk itu saya akan ajak kita semua untuk kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Tidak hanya hari ini, tapi terima kasih untuk tahun ini, ya Tuhan. Dan kami menyerahkan tahun ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami sungguh merindukan untuk masuki tahun ini dengan berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman-Mu menuntun kami, karena ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dunia semakin bertambah gelap, dan kami semakin memerlukan terang yang daripada firman-Mu. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus tuntun kami semua, urapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, tapi Roh Kudus juga beracara dalam hati setiap kami di rumah kami masing-masing, sehingga pada hari ini kami sungguh-sungguh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan firman ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi atas kami semua, dan kami akan terima berkat besar dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara sekalian, mengawali dengan baik, kata orang, sudah setengah jalan. Dan mengawali yang terbaik bagi kita sekalian adalah mengawali bersama dengan Tuhan. Saat kita memandang tahun yang baru ini, 2021, barangkali ada banyak pertanyaan muncul dalam benak banyak orang. Akankah COVID itu selesai tahun ini? Akankah situasi itu menjadi normal seperti sebelumnya? Akankah keadaan saya menjadi lebih baik daripada 2020? Akankah keadaan keuangan saya, pekerjaan saya, usaha saya akan jadi pulih seperti sebelumnya? Semua pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang pengharapan.
Pengharapan adalah unsur penting dalam hidup manusia karena tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Karena pengharapan akan hidup yang lebih baik, maka ada jutaan orang itu bersedia berpindah negara, menjalani perjalanan yang menantang maut untuk tiba di negara tujuan. Karena pengharapan akan menggendong bayi mungil, maka ibu-ibu itu bersedia menjalani persalinan yang sulit dan berbahaya. Karena pengharapan akan hasil panen, maka petani bersedia bekerja keras dan menunggu waktunya panen. Karena pengharapan akan hari depan yang lebih baik, para mahasiswa bersedia bekerja keras, belajar sungguh-sungguh. Dan karena pengharapan akan pendapatan atau hasil, maka para pengusaha dan para karyawan bersedia untuk bekerja keras. Tanpa pengharapan, semua kita tidak akan bekerja keras, kita akan berhenti bekerja, kita akan berhenti berjuang, bahkan kita akan berhenti hidup. Selama tahun 2020, ada banyak pengharapan orang yang mengalami goncangan, bahkan mungkin mengalami kehancuran. Global Media Outreach itu satu lembaga di Texas, suatu lembaga yang melakukan pelayanan melalui jangkauan internet. Dan mereka ini menaruh iklan-iklan di berbagai situs, nanti orang klik tiba kepada satu artikel atau kepada situs mereka. Nah, menurut Global Media Outreach, selama beberapa bulan pertama ketika COVID melanda dunia, ternyata klik terhadap iklan mereka yang judulnya, topiknya menemukan harapan, ternyata klik yang demikian itu meningkat 170% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi rupanya di mana-mana manusia itu mencari yang namanya pengharapan. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian masuk ke tahun yang baru ini dengan satu pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh tak tergoncangkan. Dan Alkitab mengajar kita tentang ada dua kemungkinan orang menaruh pengharapan. Karena pertanyaan penting adalah bukan semata-mata bahwa kita ingin punya harapan atau tidak. Tapi harapan kita ini ditaruh ke mana? Karena ada dua kemungkinan. Ini kata-kata Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Coba kita baca firman-Nya ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada dua tempat orang berharap. Ada dua kemungkinan. Ayat 5 dan 6 yaitu orang-orang yang berharap kepada manusia, kepada kepintaran manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia, termasuk di sini kemajuan-kemajuan teknologi yang dicapai oleh manusia. Nah, Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang berharap kepada manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri itu tidak akan mengalami keadaan yang baik. Nah, ini perlu diperjelas ya. Ini tidak mengatakan bahwa tidak ada kebaikan sama sekali dari kepintaran dan kemajuan umat manusia. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang adalah anak-anak Tuhan. Sebab kalimat berikutnya, kalau saudara perhatikan, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, jelas bukan bicara hal yang harafiah. Tapi ini bicara tentang bahasa kiasan. Nah, jadi tidak mengalami hal yang baik, yang dikatakan tadi itu berbicara tentang kebaikan di mata Tuhan. Di mata Tuhan mereka tidak akan alami hal yang baik. Dan ini juga bicara tentang keadaan yang ujungnya itu pasti tidak akan baik. Yang barangkali di awal itu semua kelihatan baik. Kita bisa lihat contoh di Mazmur 73.
di mana digambarkan tentang orang fasik dan orang baik. Dan orang fasik itu justru keadaannya itu makin hari makin makmur, badannya sehat-sehat saja, nggak pernah kena sakit apapun juga. Jadi bagaimana nih? Nah, si pemazmur di Mazmur 73 menemukan bahwa kehancuran hidup orang fasik itu terjadi ketika mereka itu meninggal. Di situ mereka itu masuk ke dunia orang mati dan di sana mereka itu binasa. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang mengandalkan manusia itu akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena manusia itu serba terbatas dan tidak bisa diandalkan. Orang sepintar apapun, orang sebaik apapun itu ada batasnya. Ada kelemahannya sebagai manusia. Jelas sekali ada banyak keuntungan yang kita dapat dari kemajuan teknologi. Tapi kemajuan teknologi juga sering membawa yang namanya kekacauan. Umpama contohnya lah, soal bom nuklir, soal mesin perang yang makin hari makin canggih. Ya. Kalau saudara perhatikan, ada dua profesi yang kita akan terima tindakannya tanpa nanya. Satu namanya pilot, yang kedua namanya dokter. Kalau saudara bangun rumah, saudara itu kan panggil kontraktor. Nah, ketika panggil kontraktor, saudara mestinya biasanya akan nanya, nih Bapak sudah pernah bangun rumah di mana aja nih? Ada fotonya enggak? Kita pengen lihat contohnya, pengen lihat bukti kerjaannya seperti apa. Kita pengen tahu nih. Padahal ini menyangkut rumah, bangun rumah yang enggak ada hubungannya dengan nyawa kita. Ya. Kalau sama pilot pesawat, anehnya kita ini ketemu muka aja enggak loh. Ngobrol aja enggak sama pilotnya. Nggak bisa ngecek sekolahnya di mana, apa benar dia pilot, tapi kita bersedia mempertaruhkan nyawa kita di tangan pilot tersebut. Aneh kan saudara-saudara sekalian. Pada bulan Maret tahun 2015, pesawat AirAsia terbang dari Sydney menuju Kuala Lumpur. Arahnya itu ke sini. Ya. Tapi ternyata pesawatnya mendaratnya bukan ke Kuala Lumpur. Mendaratnya di Melbourne, ke bawah situ. Gimana bisa tuh? Rupanya si pilot itu ketika mau mulai bawa pesawatnya itu mesti masukkan koordinat angka-angka pada komputer pesawat. Rupanya dia itu bikin kesalahan, lupa masukin satu angka 0. Dan hilangnya 1 0 tersebut ternyata membuat pesawat itu akhirnya hampir nggak bisa dikendalikan. Sehingga terpaksa akhirnya dicari gimana caranya terpaksa mendarat di Melbourne. Itu kesalahan daripada manusia. Kalau yang namanya dokter, saudara sekalian, Dokter Sanchez di Florida, itu lagi di ruang operasi, lagi motong kaki kanan pasien, ketika perawat datang sambil bercucuran air mata. Kenapa? Dokternya salah potong kaki, mestinya yang kiri, dia potong yang kanan. Udah telat, udah terlanjur dipotong. Pendeta bisa salah nggak? Bisa banget. Berharap sama politisi? Sama juga. Nah, saya bukan bilang saudara jangan percaya sama pilot atau sama dokter ya, nggak sama sekali ya, bukan demikian ya. Oke, tolong jangan salah paham. Tapi ketika saudara-saudara naik pesawat, ketika saudara-saudara itu berobat, nyawa saudara itu jangan ditaruh di tangan pilot atau dokter, tapi di tangan Tuhan yang bisa memakai si pilot ini dan memakai dokter ini. Ya. Jadi maksudnya adalah ujung-ujungnya itu kita juga berharapnya kepada Tuhan. Termasuk kalau saudara minta didoakan hamba Tuhan, tolong ingat, bukan hamba Tuhannya yang hebat. Tapi Tuhan yang bisa pakai doa daripada hamba Tuhan tersebut. Saya gambarkan seperti begini ya saudara sekalian. Saya gambarkan seperti kalau saya duduk di kursi. Ya, coba perhatikan, saya kasih contoh. Saudara perhatikan saya lagi duduk di kursi ini. Nah, saya duduk di kursi ini tanpa ada pegangan apapun juga. Kalau perlu saya angkat kaki saya, nggak ada pegangan apapun juga nih. Dengan kata lain, saya menaruh seluruh berat badan saya kepada kursi ini nih. Saya ini kalau ditanya percaya nggak sama kursi, sama kekuatan kursinya? Ya percaya. Kalau kursinya ini hancur, saya jatuh. Tapi saudara perhatikan bahwa saya nggak boleh cuma semata-mata percaya kepada kekuatan kursi ini nih. Nggak boleh. Saya juga perlu untuk percaya kepada kekuatan lantai.
Jangan sampai kursinya kuat, lantainya lemah. Kursinya kuat, lantainya itu rapuh. Demikianlah kepercayaan kita ini sebenarnya kan berlapis. Saya percaya kepada pilot yang nyetir pesawat nih. Saya percaya kepada dokter yang merawat saya nih. Tapi ujung-ujungnya saya juga mesti percaya kepada Tuhan yang bekerja di belakang semua itu. Jadi saudara memahami ya, saya mengajak kita untuk percaya kepada para ahli di bidangnya, tapi juga pada saat yang sama untuk kita boleh percaya kepada Tuhan yang bekerja di belakang semua ini. Ya, begitu gambarannya saudara sekalian. Apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan sepanjang tahun 2021 ini? Mari kita lihat catatan seorang nabi yang dikenal dengan nama The Weeping Prophet, nabi yang meratap, yaitu Nabi Yeremia. Yeremia ini adalah seorang yang sudah alami banyak kesusahan dan perlawanan dalam pelayanannya. Dia ditunjukkan oleh Tuhan apa yang akan terjadi pada bangsanya jikalau mereka tidak berubah, tidak bertobat. Dan kemudian peringatan Tuhan diberikan itu datang berkali-kali. Seluruh negara menolak perkataannya. Tidak banyak orang alami seperti Yeremia. Bagaimana rasanya ketika kita ngomong dan kita yakin ini dari Tuhan, dan memang itu dari Tuhan, dan kita sampaikan, dan semua orang mengatakan nggak benar, tolak mentah-mentah. Bahkan akhirnya Yeremia ini sampai dimasukkan ke dalam penjara, gara-gara mereka merasa terganggu oleh perkataannya itu. Jadi dari segi pandangan dunia, kita bisa bilang bahwa Yeremia ini seorang yang pelayanannya itu gagal total tanpa hasil. Tapi jelas di mata Tuhan, dia sangat berhasil. Nah, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa akhirnya apa yang dia katakan itu digenapi. Yaitu Israel akhirnya dibuang ke Babilonia. Bagi Yeremia, yang menyakitkan adalah begini nih. Bahwa kehancuran bangsanya ini bukanlah sesuatu yang pasti terjadi. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa tidak terjadi. Ini bisa dihindari kalau saja bangsanya itu bersedia untuk dengar suara Tuhan dan bertobat. Nah, di tengah-tengah kekecewaan yang amat sangat dan penyesalan yang amat dalam, Yeremia menulis kitab yang namanya Ratapan. Nah, Ratapan, judulnya saja Ratapan. Ratapan adalah kitab yang unik. Di Perjanjian Lama, kitab-kitab yang dicatat itu kitab lain itu berisi cerita tentang perjuangan para pahlawan, sepak terjang para raja, nubuatan para nabi. Ratapan itu isinya apa? Isinya itu adalah catatan tangisan daripada Yeremia. Jadi isinya itu sungguh sangat amat menekan sekali. Nah, dia bukan meratapi istrinya, dia nggak punya istri. Dia bukan meratapi depositonya yang mendadak hilang di bank, bukan. Okay? Dia justru meratapi bangsa yang terpuruk, kota yang hancur, bait yang runtuh. Dan bersama dengan hancurnya Yerusalem, bersama dengan hancurnya, runtuhnya bait suci, hilanglah juga namanya kerajaan Israel. Ya. Rakyat ditawan, saudara sekalian, ya. Kerajaan Yehuda maksud saya. Rakyat ditawan, kemudian dibuang. Habislah sudah kemuliaan bangsa pilihan Tuhan tersebut. Nah, ini sungguh kitab yang muram, membuat orang yang membaca itu rasanya itu tertekan, terutama di pasal 1 dan 2. Tetapi Ratapan adalah bacaan yang dianjurkan untuk orang-orang yang sedang menderita, sedang sengsara, bahkan putus asa. Kitab ini adalah kitab pegangan untuk orang-orang yang sedang gamang diterjang persoalan. Untuk orang-orang lagi bingung hadapi pergumulan kehidupan. Ini adalah kitab yang sanggup meneduhkan mereka yang sedang ada di tengah badai kehidupan dan meneguhkan mereka yang sedang goyah dilanda tsunami persoalan. Kekuatan kitab ini ada di pasal 3. Saudara perhatikan dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 20. Itu isinya itu adalah keluh kesah. Contoh, ayat 19 sampai 20. 19 sampai 20 ya, Ratapan pasal 3. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku,
akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi dia mengatakan dalam hidup saya banyak sengsara, saya ini banyak sekali menerima kepahitan dan racun. Dan jiwa saya selalu teringat akan hal itu dan gara-gara itu saya tertekan, saya jadi stres, saya jadi depresi. Tapi di ayat 21, perubahan besar terjadi. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara sekalian, harapan muncul lewat kata tetapi. Tetapi atau tapi adalah satu kata kecil yang memiliki kekuatan besar. Tetapi itu mengatakan jangan hiraukan yang barusan. Yang penting adalah yang sekarang sesudah saya, sesudah tetapi ini. Tetapi itu menghancurkan apa yang sudah disampaikan sebelum dia muncul. Semua pernyataan, semua bujukan, semua yang disampaikan sebelumnya itu tidak ada apa-apanya gara-gara kata tetapi. Tetapi adalah kata favorit seorang petarung yang pantang menyerah. Tetapi memaksa kita mengalihkan perhatian kita. Perhatikan saudara sekalian, dalam hal ini Yeremia itu memaksa kita untuk melihat kepada sesuatu yang terbalik. Perhatikan lagi saudara sekalian, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Di ayat ini Yeremia itu menancapkan panji perlawanannya. Di sini Yeremia bangkit, menolak untuk menyerah, dan menolak untuk kalah. Dia terkepung oleh nestapa dan sengsara. Tertekan oleh derita dan air mata. Tetapi, saudara sekalian, setiap orang itu punya mata, jadi bisa melihat. Tapi tidak setiap orang memperhatikan. Memperhatikan itu beda dengan melihat biasa. Memperhatikan adalah melihat dengan niat, bukan asal melihat. Memperhatikan adalah mengamati dengan seksama. Umpama di depan saya ini, katakanlah ada 10 macam barang. Nah, saya melihat 10 macam barang, tapi hanya bisa memperhatikan 1 dari 10. Kalau saya ingin perhatikan 10-10-nya, saya hanya bisa lakukan 1 per 1. Sebab ketika saya perhatikan yang 1, saya mengabaikan yang lain. Yang lain menjadi kabur. Dengan kata lain, memperhatikan sebenarnya adalah memilih. Nah, apa yang diperhatikan oleh Yeremia? Dia mengatakan dalam hidup saya ada banyak sekali sengsara, ada banyak susah, ada banyak ipu, ada banyak racun, saya tertekan, tetapi katanya, tetapi saya tidak mau lihat yang semua itu. Saya mau perhatikan yang satu ini, dan karena yang satu ini muncullah harapan dalam hidup saya. Semula saya hilang harapan, nggak tahu mesti bagaimana. Tapi karena hal yang berikut ini, pengharapan saya muncul. Hal apa? Ayat 22 sampai 23. Ayat 25, saya baca sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara terkasih, ini bukan ayat penghiburan yang muncul ketika bisnis lagi maju. Ini bukanlah kata-kata kosong, kata-kata hampa yang ditulis ketika keadaan lagi normal. Ini bukan kalimat tanpa makna yang dinyatakan ketika semua serba nyaman. Ini adalah kata-kata yang disampaikan ketika dunia sedang runtuh, ketika kesehatan lagi hancur, ketika keuangan tetap seret, dan ketika rumah tangga dalam prahara. Ini ibarat pelampung bagi orang yang sedang kelelep. Ini ibarat satu jerikan air segar untuk orang yang lagi kekeringan di padang gurun. Kemuraman dan kegalauan langsung sirna. Fajar pengharapan langsung muncul. Yaitu ketika kata tapi muncul. Jadi ini adalah pengharapan bagi
mereka yang sedang kehilangan harapan. Jadi pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengecilkan persoalan yang dihadapi oleh kita semua, sebenarnya semua kembali kepada pilihan kita lagi. Apa yang mau kita perhatikan dalam hidup ini? Kesengsaraan kita atau kasih setia Tuhan? Kekelaman hidup kita atau rahmat Tuhan dan anugerahnya yang tak habis-habisnya selalu baru setiap pagi? Ini adalah pilihan kita. Pilihan kita akan menentukan nasib kita, semangat hidup kita, kesehatan mental dan fisik kita, dan bahkan nanti berdampak kepada kebahagiaan hidup kita. Kalau perhatian kita adalah kepada kesengsaraan dan kepahitan hidup, otomatis kita terbenam dalam lumpur keputusasaan. Sebaliknya, kalau kita memilih memperhatikan kasih setia Tuhan, maka kita akan bangkit dalam pengharapan dan kekuatan. Masalah kita masih belum selesai nih. Perjuangannya masih panjang. Tetapi kekuatan Tuhan tersedia untuk kita supaya kita ini bisa meraih kemenangan. Jalan keluar masih belum terlihat nih. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti buka jalan. Persoalan belum selesai, tapi Tuhan menyertai saya. Jadi saudara-saudara sekalian, pengharapan kita ini muncul dari situ. Rahmat dan kasih setia Tuhan katanya tak berkesudahan, jadi nggak akan pernah habis. Ibarat sumur nggak pernah kering. Saudara bisa ambil rahmat dan kasih setia Tuhan itu setiap jam. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur hidup, seumur hidup kita. Kita bisa ambil terus dan itu akan ada terus dan tidak pernah habis. Saudara bisa minta sebanyak mungkin dan mengambil sebanyak mungkin, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu selalu tersedia buat kita sekalian. Jadi saudara sekalian, maka saya anjurkan saudara semua untuk kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan dan kita terus-menerus mengandalkan yang namanya kasih setia Tuhan, mengandalkan rahmat Tuhan buat hidup kita. Ya. Perhatikan bahwa rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Ya. Rahmat yang selalu baru setiap pagi. Jadi rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan buat hari ini beda sama yang kemarin. Yang kemarin bagus loh, bukan jelek. Tapi yang kemarin cocok buat kemarin. Yang hari ini pas buat hari ini, nanti besok ada lagi yang pas buat besok. Jadi bukan hanya kuantitasnya itu tidak pernah berkurang, tapi kualitasnya pun tidak pernah turun. Selalu cukup, selalu pas, selalu baru. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup kita? Saudara sekalian, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan dan berkat Tuhan, itu harus diambil setiap pagi untuk dipakai hari itu. Jangan tunggu sampai malam baru diambil. Apalagi sampai tunggu bulan depan, akhir bulan baru diambil, saudara sekalian. Jadi saudara terkasih, kekuatan tersedia dari Tuhan buat kita sekalian. Pengharapan itu ada buat kita semua. Pertanyaan cuma satu, mau diambil atau tidak? Mau dimanfaatkan atau tidak kekuatan ini? Itu saja menurut saya pertanyaannya. Nah kalau saudara berkata, iya saya mau, maka mari kita perhatikan saudara sekalian, aplikasi yang mesti kita lakukan, bagaimana kita bisa dapat rahmat ini dan terima dan kemudian kita akan dikuatkan karenanya. Saudara terkasih, nomor 1, lupakan 2020. Lupakan 2020. Dengan segala kekacauan terjadi, lupakan 2020. Kalau saudara berkata, tapi Pak, justru 2020, justru saya punya bisnis Pak, sampai bertumbuh Pak, sampai 4-5 kali lipat. Lupakan. Lupakan yang sudah lalu, saudara sekalian. Kata Rasul Paulus di Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Begini kata Filipi 4.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya perlu terus-menerus diingatkan nih, bahwa untuk bisa maju ke depan, orang harus meninggalkan yang di belakang. Oke, jelas lah ya. Tapi sekali lagi, perlu terus-menerus untuk diingatkan. Selama kita masih terus melihat ke belakang, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa maju. Energi, daya, dan pikiran terbuang untuk mengingat dan membicarakan, mengurusi hal yang sudah lalu. 2020 itu sudah masa lalu. Sekalipun baru kemarin. Sekalipun baru sekian jam berlalu, dia tetap masa lalu. Dan masa lalu tempatnya cuma satu. Masa lalu, taruh di masa lalu. Ketika saudara masih terus menggendong 2020, dibawa masuk ke 2021, maka kita akan kelelahan. Kita akan capek, kita akan susah untuk maju. Saudara terkasih, kita mesti ambil keputusan pada hari ini untuk lakukan seperti Paulus. Apa itu? Lupakan yang sudah lalu. Melupakan 2020 adalah berhenti membicarakan dan memikirkan 2020. Ini sudah 2021. Melupakan 2020 adalah mengampuni orang-orang tertentu yang berbuat sesuatu yang menyakiti kita di tahun 2020. Saya tahu, ini gampang diomongin, tapi tidak terlalu gampang untuk dilakukan. Karena kita ini cenderung mengingat hal-hal yang sakit, yang susah, yang sial dalam hidup kita. Manusia itu demikian, kita cenderung negatif. Maka saudara terkasih, kita sekarang ini perlu masuk dalam pertempuran ini nih. Pikiran kita seringkali bawa kita ke yang sudah lalu. Mulut kita kadang masih mulai bicara nih tentang yang sudah lalu. Maka kita harus dengan disiplin, kadang-kadang perlu teguran dari orang lain untuk kita bisa mengatakan kita lupakan 2020 karena sekarang sudah 2021. Di saudara sekalian, nomor 1, lupakan 2020. Nomor 2, awali hari dengan waktu bersama dengan Tuhan. Rahmat dan kasih setia Tuhan itu katanya baru setiap pagi, bukan setiap malam. Pagi, bukan malam. Nah, kita selama bertahun-tahun itu bikin satu kampanye simple sekali. Kampanye kita adalah 5 menit bersama dengan Yesus. Don't leave home without it. Kami anjurkan saudara-saudara sekalian untuk setiap pagi ambil waktu nggak usah lama-lama, 5 menit saja untuk berdoa. Untuk saudara bisa menyembah Tuhan sebentar, untuk bisa baca Alkitab, dan untuk bisa berdoa. Dan sekarang ini ada banyak tuntunan yang bisa kita pakai untuk lakukan hal tersebut. Tidak usah lama-lama, 5 menit saja, saudara sekalian. 5 menit itu mestinya itu tidak lama. Apa yang kita lakukan setiap pagi itu akan sangat mempengaruhi kondisi kita sepanjang hari. Dan saya boleh tantang saudara untuk coba buktikan hal ini. Dan saya tahu ini suatu perjuangan, sekalipun cuma bilang 5 menit saja itu tetap perjuangan. Ya. Tapi kalau saudara-saudara coba lakukan ini menjadi satu kebiasaan, maka saudara akan temukan. Saudara-saudara nggak bisa tinggalkan rumah tanpa saudara berikan waktu bersama dengan Tuhan 5 menit. Ya. Saudara bisa dapat 5 menit dengan cara gampang. Contoh ya, mandi dicepetin 2 menit. Oke. Makan dicepetin 2 menit, udah 4 menit tuh. Ya. Pakai baju cepetin 1 menit, udah dapat 5 menit. Atau kurangi kegiatan yang lain. Ya makan waktu kurangin 5 menit. Contoh olahraganya lah, kurangin 5 menit. Oke, kalau saudara mengatakan nggak bisa Pak, dikurangin yang lain-lain. Oke, nggak apa-apa. Simpel sekali. Bangun lebih pagi 5 menit.
Saudara sekalian, manfaat saat teduh itu sudah diselidiki. Tapi khusus tahun 2020, bukan bicara masa lalu, oke, bukan saudara sekalian, tapi mengutip survei di tahun 2020. Di tengah-tengah pandemi global ini, American Bible Society, lembaga Alkitab Amerika Serikat, itu bikin satu survei bersama dengan beberapa lembaga yang lain, termasuk Harvard. Di situ tuh mereka melakukan survei kepada para pembaca Alkitab, hanya ingin tahu, menemukan korelasi hubungan antara orang baca Alkitab dengan yang namanya pengharapan. Dan mereka temukan sesuatu yang menarik sekali. Mereka itu bertanya kepada lebih dari 1.000 orang 2 kali, bulan Juni dan bulan Juli tahun 2020. Dan mereka coba temukan ada bedanya enggak antara di awal tahun dan di pertengahan tahun gara-gara ini pandemi ini. Mereka berikan skor 1 sampai 100. 1 putus asa total, 100 paling penuh harapan. Dan mereka menemukan bahwa orang yang secara teratur membaca Alkitab ternyata punya pengharapan sebesar 33 poin lebih tinggi daripada orang baca Alkitab secara sembarangan, ya. Kadang iya, kadang enggak. Rajin ibadah dan rajin baca Alkitab memberikan manfaat terhadap pertumbuhan manusia. Dalam bentuk kesehatan mental dan kesehatan fisik. Jadi lebih baik. Jadi orangnya jadi lebih sehat, lebih tenang, lebih penuh damai. Kalau dia rajin ibadah dan baca Alkitab. Kemudian secara keuangan dia lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang tidak ke gereja sama sekali dan tidak baca Alkitab. Saya kasihkan contoh seseorang bernama Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, bintang film terkenal, salah satu aktor yang bayaran paling mahal di Hollywood pada saat ini. Nah, dia diinterview oleh satu presenter bernama Piers Morgan. Dulu ketika Piers Morgan masih di CNN. Jadi Piers Morgan tanya kepada Mark Wahlberg, kata, saya dengar Anda ini katanya rajin ke gereja ya. Jawaban dari Mark Wahlberg itu bikin Piers Morgan itu jadi heran. Dia mengatakan bahwa saya ini sebenarnya ke gereja itu tiap hari. Itu cara saya memulai hari. Saya biasanya kalau ke gereja itu lebih pagi, 15 menit, 20 menit, supaya saya bisa tenangkan diri dan berdoa. Jadi Piers Morgan pengen tahu dan bertanya, apa yang Anda dapat dengan jalan Anda tiap hari pergi ke gereja itu? Nah, Wahlberg, saudara sekalian, menjelaskan bahwa ketika saya datang ke gereja, ya, dia cerita saya nggak ikut misa karena beliau orang Katolik. Saya nggak selalu ikut misa, tapi pasti saya akan ke gereja. Ya. Katanya di situ saya diberi kesempatan untuk saya tenang dan berdoa dan fokus. Di situ saya menaikkan syukur kepada Tuhan dan berdoa buat banyak hal. Terus dia berkata begini, ini ceritanya dia. Ya. Kalau saudara perhatikan, saya ada munculkan schedule-nya ya. Saudara tahu bahwa dia tiap hari itu bangun jam 2.30 pagi. 2.30 pagi sudah bangun. Dan setelah dia bangun, dia cuci muka. Saya asumsinya dia cuci muka, persiapan ini itu. Kemudian, perhatikan saya tunjukkan detail berikut. Bahwa selama setengah jam berikut, dia itu doa. Lalu kemudian terus sepanjang hari banyak kegiatan, akhirnya dia tidur sekitar jam 7.30 malam. Jadi jadwalnya itu padat sekali, itu kalau dia nggak syuting. Kalau dia syuting, jadwalnya itu beda lagi. Tapi dia tetap, sekalipun syuting, tetap saja dia harus berdoa. Dia cerita begini, pokoknya asal saya keluar rumah, yang pertama saya lakukan adalah berhenti di gereja. Anak-anak suka protes. Ya. Lama nih, lama. Dan dia bilang, nggak lama, Daddy ini cuma 10 menit saja. Dan dia bilang, I really need to do this. Pokoknya nggak bisa nggak. Harus dia masuk ke gereja, di situ dia tenangkan diri selama 10 menit berikut. Dan dia berkata begini, saya tunjukkan kutipannya ya. Dia mengatakan bahwa 10 menit saat teduh tiap pagi menolong saya dalam segala hal sepanjang hari. Saudara terkasih, apa yang kita lakukan di pagi hari, itu mempengaruhi kita sepanjang hari.
Jadi saudara mesti memulai hari saudara dengan tepat. Dan paling tepat adalah ambil waktu sebentar, saudara-saudara sekalian, untuk saudara setel satu lagu, ikut nyanyi. Keluarkan Alkitab saudara dan baca Alkitab dan kemudian berdoa. The best way to start your day. Dan saudara akan melihat berbagai hal terjadi luar biasa dalam hidup saudara ketika saudara lakukan ini dengan rutin. Saudara terkasih, yang ketiga, yang terakhir. Saudara, saya mesti jaga semangat kita dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2021. Ya. Roma 12 ayat 11 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara terkasih, konsistensi itu menjadi kunci. Ya. Tadi saya bicara soal survei dari lembaga Alkitab Amerika Serikat. Dan mereka menemukan bahwa di awal pandemi, orang baca Alkitab luar biasa, berbondong-bondong baca Alkitab. 3 bulan kemudian, menurun drastis. Manusiawi. Tapi saudara-saudara sekalian, kita ini perlu jaga konsistensi kita. Kita ini perlu menjaga api yang ada dalam diri kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada berbagai hal yang bisa bikin kita kendor. Yang pertama adalah kesibukan. Sibuk, banyak hal bisa terjadi ini. Bisnis mulai jalan nih, toko mulai buka, restoran mulai dibuka. Ketika semua sudah buka, kita sibuk dan kita jadi kendor dalam soal kita mencari Tuhan. Atau yang kedua, bukan kesibukan, tapi kenyamanan. Ketika semua sudah tenang kembali, sudah beres kembali, sudah lancar, kita jadi kendor. Lupa lagi tuh. Ya. Jadi kita perlu konsisten nih sepanjang tahun 2021. Nah, konsistensi ini kita bisa dapatkan ketika kita tujukan mata kita kepada garis akhir. Ketika kita melihat kepada sasaran perjalanan iman kita dan menyadari kita belum sampai kepada ujung jalan. Saudara dan saya mesti menyadari bahwa seringkali kita kendor karena kita nggak lihat kepada akhir tersebut. Kita ini jadi merasa sudah nyaman, sudah enak, dan lupa. Konsistensi itu muncul ketika kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang telah menjelma menjadi manusia, Yesus yang telah datang 2000 tahun lalu dan kita percaya akan datang kembali tidak lama lagi. Ketika dia datang kembali, Alkitab berkata di 1 Petrus pasal 1 ayat 6, Petrus mengatakan bahwa kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, sekarang kita menanti-nantikan hari tersebut, sementara menantikan hari tersebut, mari kita jaga api dalam diri kita, saudara-saudara sekalian. Mari kita kobarkan terus kerajinan kita. Ya. Saya suatu hari mencari satu peta, satu pulau bernama Pulau Keputusasaan, Despair Island. Ya. Pulau Keputusasaan. Ada pulau nama demikian juga. Adanya di Amerika Serikat, di negara bagian Rhode Island. Nah, saya tunjukkan petanya ya, itu kanan atas. Perhatikan kanan atas, panah merah, itu satu pulau kecil sekali, itu pulau karang. Yang kalau air pasang itu nggak kelihatan. Jadi pulaunya itu seringkali bikin orang kapal itu jadi kandas di situ. Ya, maka Pulau Keputusasaan. Tapi saya temukan kejutan. Saya temukan bahwa di sebelah Pulau Keputusasaan ternyata ada satu pulau yang lebih besar, puluhan kali lebih besar, namanya Pulau Pengharapan. Hope Island. Bapak Ibu sekalian, pengharapan kita harus lebih besar daripada keputusasaan kita. Dan itu hanya terjadi ketika kita tujukan mata kita kepada Yesus. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita menjadi lemah. Ada banyak hal yang terjadi yang bisa membuat kita itu rasanya ingin menyerah. Ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita merasa kalah. Saudara-saudara sekalian, apapun keadaanmu,
seterpuruk apapun juga. Pada hari ini, temukan pengharapanmu dalam Kristus Yesus. Lebih besar daripada semua keputusasaan kita. Ketika kita berharap kepada Dia saja dan bukan kepada manusia. Kalau saudara pada saat ini rindu bersama dengan saya memulai satu tahun yang baru dengan pengharapan kepada Tuhan, bolehkah saya undang saudara saat ini untuk berdiri? Saudara terkasih, lupakan yang sudah lalu. 2020 sudah lewat, lupakan dia. Sekarang tujukan mata kita kepada tahun yang baru ini, jalani bersama dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh rindu untuk terima kekuatan dari Tuhan, saya undang saudara semua untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Saudara terkasih, apa yang perlu saudara tinggalkan di tahun yang sudah lalu? Saya tidak tahu, tiap orang beda-beda. Sebagian kita mesti tinggalkan kekecewaan kita. Sebagian kita harus tinggalkan kesalahan-kesalahan kita. Sebagian kita mesti tinggalkan sakit hati kita. Semua kita tinggalkan. 2020 sudah lewat, saudara sekalian. Dan hari ini, awal yang baru ini, tahun yang baru ini, mari kita minta Tuhan beri kita kekuatan mengawal kita memasuki 2021 dan mengakhiri dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk tahun yang baru ini. Terima kasih untuk rahmat yang selalu baru setiap pagi, untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami untuk tahun ini. Sekarang hamba berdoa bagi saudara-saudari yang bangkit diri saat ini Tuhan, yang membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan di tahun yang baru ini. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, dan pegang tangan kami, sehingga kami dituntun oleh Tuhan memasuki tahun 2021 ini. Bersama dengan Engkau, kami akan terima perlindungan, pertolongan, dan kekuatan, bahkan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, nyatakan berkat-Mu atas saudara-saudariku yang berdiri pada hari ini dan menyatakan kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Terima kasih. Terima kasih. Saudara terkasih, mari kita sekarang masuk dalam perjamuan kudus ya. Siapkan diri kita untuk kita mulai perjamuan. Saudara terkasih, jika saudara sudah siap, mari kita masuk dalam perjamuan. Saudara angkat roti di tangan saudara dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu Tuhan, yang dipecah-pecahkan bagi kami, jadi korban bagi kami semua. Kami terima dan makan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Saudara angkat cawan saudara pada saat ini dan dengarkan kata-kata ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan ini Tuhan, darah yang tercurah di Kalvari Tuhan. Kami terima dan minum dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah nyatakan dan perbuat atas hidup kami. Sekarang ya Tuhan, biar janji-janji melalui perjamuan kudus kami terima sepenuhnya. Dan hamba memohonkan pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan terus menerus menyertai kami sepanjang tahun. Menyertai tidak hanya kami semua, tidak hanya menyertai gereja kami,
tapi juga menyertai bangsa kami Indonesia Tuhan. Juga menyertai pimpinan bangsa kami, menyertai para tenaga kesehatan, tenaga medis di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan buat kami semua. Pertolongan Tuhan, pengharapan dalam Tuhan buat kami sepanjang tahun 2021. Berkati tim Praise and Worship, berkati tim media Tuhan yang ada di studio, di ruang komputer Tuhan, berkati juga yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah lalu. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau nyatakan berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, pengharapan dalam Roh Kudus bagi saudara dan saya dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin.